turun ke bawah. Ini nggak tahu nginjek apa darah atau bukan. Itu bakal berdampak nanti ke kehidupan. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke anak urban, kembali lagi di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Roni masih berada di tempat yang sama di daerah Bandung Tengah, dan ini posisinya ada di tengah kota juga, di pinggir jalan. Di episode pertama kita mulai kewalahan lah, banyak tempat yang belum kita datengin. Jadi anak urban, Roni bakal ngelanjutin dan Kang Yuda bakal menemani bersama Marana juga, dan tentunya ada satu tempat yang spesial yang kamu anak urban tidak akan menyangka bahwa di tengah kota ada tempat yang begitu aneh. Oke, ikutin terus, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Let's go. Jadi ini di dalam ini, tapi ini kayaknya bekas mes gitu ya. Ini kecium baunya gak sih? Iya. Itu sosoknya kayak zombie gitu, nggak apa ya? Jadi kayak orang, tapi kayak gitu. kepalanya miring, terus Kan sih. semuanya lemes gitu. Jelas banget masih ada tuh. Oh iya, ini bau dong. Ya. Iya. Ini bukan bau lembab loh. Tapi dia nggak bisa apa ya? Dia nggak bisa ngomong, nggak tahu nggak bisa, nggak tahu nggak mau ya. Tapi dia kayak cuman pergerakannya tuh sangat-sangat smooth, slow mo gitu. Oke, Udah. mau di sini? Mending lanjut aja deh. Oke, baunya ya. Baunya nggak kuat deh. Nanti kita langsung ke dalam aja. Siap. Ketika di perjalanan menuju tempat selanjutnya, tiba-tiba Ayo, ya. Minta tolong kadi itu, kadi Kunaon? tulungan. Kunaon. Terus kunaon. Sok cerita. Jadi, tulungan. Nya. Tulung kayak itu. Nya murid tiasa ninggal. Oke, pas terakhir orang doakeun sasarangannya, mudah-mudahan tiasa uihnya. Nya. Terus selami di dia. Ya, sok tadinya we ngetokan gitu, tapi sarieun. Nya itu kan teka tinggal teh nya hapunten wengke urang getos acara beres urang doakeun nya. Nya sok aya mah di dieu nya cali kelawe. Kunaon ieu nya? Alah. Iya, kunaon. Kunaon cilakana di mana? Di payun, di jalan. Innalillah. Ya, sok aya mah di dieu heula. Engke urang nya.
Orang didoakan. Kayak orang doakeun mudah-mudahan tiasa rapih deui nya. Sok nama calik antosan heula di dieu. Abdi bade muter heula sakedapnya. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan tadi. Kayaknya sering, kayak pernah nampakin deh ke Security. security deh. Karena ini dia diam terus di sini. Diam terus di sini sosoknya. Minta tolong gitu. Niatnya sih minta tolong ya, Iya, enggak. bukan nakutin gitu. Tapi nggak tahu kalau mereka. Ya enggak, udah dicuekin ya. Iya, nanti coba aja ditanya mereka. Wow, ada korban. Ini banyak sekali di sini aja. Gitu. Wah, nih, Bang Doi. Jadi kita nggak tahu. Sini, turun ke bawah. Ini nggak tahu nginjek apa darah atau bukan. Oh iya. Coba ke emak. Ini bukan darah sih. Bukan ya, Tapi- bukan ya. Keinjek doang ya atau apa gitu. Kok kayaknya kamu mungkin ini di atas banget. Kayak lendir gitu. Apa itu? Tahu merah? Tadi ikut ke pojok gak sih, Mak? Mbak, ikut ke pojok sana nggak yang sebelumnya? Hah? Nah, itu kayak yang tadi kata Nah, itu, aku sosok yang kayak zombie gitu. Itu kan ngeluarin kayak cairan gitu. Ini bau. Ya. Ini Udah. nanti dicuci aja. Dia bersihin aja. Oke anak korban, kita lanjut ke titik berikutnya. Ada 2 titik dan 1 titik yang menurut Roni ini bakal menjadi gong di penelusuran di Urban Legend. Urban Legend semua tempat punya cerita. Oke anak korban, titik berikutnya Roni pas masuk ke sini dan Roni cerita sih sama Kang Yuda. Ya. Aku penasaran nih ada yang di belakang. Kenapa ya aku selalu pengen masuk ke tempat belakang ini gitu. Karena pas cerita ke Kang Yuda juga ya sama penasaran aja karena kita kayaknya kurang enak nih kalau kita nggak ungkap. Karena di belakang ini ada sebuah toilet tapi kata udah jarang dijamah sama orang Ya, oke. dan ini basah banget di belakang tuh. Itu Kang Yud. Jadi kita ungkap aja ya. Ayo. Ada apa nih yang di belakang? Let's go, anak korban. Wah, ini apa seru ya? Siap. Satu lagi. Nah ini anak korban. Gak tahu ya. Aku ketariknya ke sini sih Kang Yud. Gitu. Yang konon sebuah toilet ini suka disukain oleh sosok-sosok. Ya siapa lagi kalau bukan kuntilanak. Sini aja ceritanya sini aja. Teteh, Wilujeng Wengi. Biasanya Rios? Biasa, Hah? biasa tuh. Biasa. Emang di dia tempatnya? Iya, di kamar mandi. Atau selami? Atau nah tiba-tiba ya di dia. Emang di dia. Emang di dia di awalnya. Sok ngaganggunya. Kadi. Caang. Iya was kan namanya iya biasa kami biasa ketinggal. Tinggal. Gitu. Terus hoyong ameng, hoyong terang. Nah iya tempat iya bet kosong. Entah hoyong ameng we. Sakedap. Apa naon? Hoyong terang nahap di dia bet kosong. Nun, bisa kecilin dikit nggak guys ke inian. Gitu wes. Nah, gitu. Jadi pengen tahu aja di sini tuh kenapa gitu. Jadi awalnya tempat itu naon cik terang tuh neng. Dia masuk dipakai tempat gitu. Tempat gitu kumaha. Kuat dia ya, Messi. Oh, di sini tuh anak korban suka dipakai nggak bener. Mana? Akhirnya, oh jadi sok disingsieunan karena dianggap tuh leres.
Mau nanya apa? Wakilan ini. Oh gitu. Jadi sok aya jalmi nu ka dieu nu biasa nu duaan gitu. Kayak gitu. Kayak di tembungan kalabur. Sarieun. Ya. Oh. Sering aya nu ka dieu? Sering teu? Hai ngesieun mama ka dia teh. Oh. Nya nyatur nuhun. Sirah. Ayo guys. Lanjut anak korbannya. Udah. Nanti ceritain di luar aja. Dingin banget. Udaranya. Aduh, takut banget itu. Gimana Kang Yud? Itu sosoknya kalau kebayang nggak, dia tuh sebenarnya rambutnya panjang, tapi botak gimana ya? Jarang-jarang rambutnya. Rontok. Iya, jarang-jarang. Rambutnya tuh kayak Film bayi gitu apa ya? Lord of the Ring nih. Iya, gitu, yang jarang-jarang gitu. Terus matanya gede. Matanya gede gitu. Tapi Matanya cewek? gede gitu. Cewek. Tapi katanya suka dipakai yang nggak bener. Ya, jadi mungkin ketika gedungnya udah kosong kayak gini, ada beberapa orang yang menyalahgunakan tempat ini untuk berbuat asusila. tidak senonoh mungkin ya. Buat asusila gitu. Nah, dia yang suka Oh, menampakkan. ya nampakin, dia jahilin gitu. Kadang kalau aku lihat tadi tuh POV perasaan dia tuh kadang dia masuk sebagai ke badan ceweknya pada saat mereka melakukan gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, oke anak korban sudah terungkap dan emang penasaran banget dan tadi merinding banget sih di dalam. Nanti kita lanjut lagi ke tempat-tempat berikutnya dan masih banyak dari tempat ini yang harus kita ungkap. Masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke anak korban, ini adalah episode kedua titik terakhir Kang Yud. Ya. Nah ini anak korban yang luar biasa Kang Yud memberikan surprise buat anak korban. Dia menunjukkan tempat suatu tempat yang Roni aja sampai terheran-heran nih. Ya. Tiba-tiba Kang Yud, ini ada satu tempat yang kata Kang Yuda, lu pasti bakalan terkesima karena ini posisi ada di tengah kota anak korban. Dan ada di sebuah gedung yang notabene kita tahu bahwa yang namanya usaha gudang atau pabrik itu ya sudahlah ala kadarnya tempat yang biasa, tapi ini yang luar biasa. Penasaran seperti apa anak korban? Kang Yuda bakal nunjukin. Yuk kita masuk ke dalam tempat. Let's go. Nih, Ini luar. sebenarnya ini bagian luar daripada gedungnya. Bagian Tapi luar. ada yang kayak gini ya. Tapi ada yang Kang kayak Yud. gini. Ini unik sih. Karena Dan memang terletaknya tuh di pojok. Gitu. Dan tidak apa ya, nyatu sama gudangnya gitu. dan kita tahu sendiri lah. Kita sering datang ke pabrik-pabrik atau enggak gudang-gudang. Ya. Jarang loh nemuin yang kayak gini. Betul. Dari teksturnya aja udah kelihatan ini gua beda. langsung merinding banget nih Kang Yud. Gila. Wow. Gitu di mana nih kursinya? Oke. Guys, inilah anak kurban yang Kang Yuda ceritain. Tapi sebelum Kang Yuda cerita, Roni bakal undang salah satu, kalau anak kurban notice episode keberapa dan nonton atau mendengarkan secara live di 106,3 FM. Dan ini adalah satu-satunya narasumber yang membuat Roni mengeluarkan air mata. Jadi sedih ya. Jadi sedih gara-gara dia.
Oke, kita sambut saja inilah dari teman-teman Noctis juga, yaitu Alatar. Wes. Selamat malam, Selamat malam. Kang Alatar. Halo. Wih. Nanti dikasih efek gitu nggak? Enggak dong, begitu. Gimana. Roni terkesima sih. Karena Ada tempat yang tidak habis pikir bahwasanya di sebuah tempat gudang atau pabrik nih Kang Yud. Ntar tiba-tiba ada tempat seperti ini. dia sih sama sih. Lu boleh cerita mau Kang Yud atau Alatar kenapa lu tiba-tiba Kang Yud nunjukin tempat ini? Uniknya kayak gini, ini tuh mungkin di setiap tempat atau tempat kerja Ya, atau tempat kegiatan kita di luar. Kalau bagi yang muslim itu pasti selalu ada musola Betul. atau tempat sholat gitu. Ya. Nah, uniknya di tempat ini terdapat juga sebuah mungkin tempat peribadatan atau lebih tepatnya berdoa mungkin ya. Tempat berdoa untuk kepercayaan tertentu. Dan ini bentuknya unik sekali gitu. Unik banget. Kalau rata-rata ada musola, tapi ini kita nyebutnya apa ini ya? Tempat apa ya? Apa ya? Ya tempat peribadatan aja sih sebenarnya. Ya sih. Dan ya kalau Roni sendiri kan cuma ngeliatan pohon-pohonan yang udah lama dan bangunan. Ya. Nah di mata kalian berdua kan pasti penglihatannya beda ya. Aku kan nggak bisa ngeliat gitu, cuma bisa merasakan masuk ke tempat ini emang agak pusing banget sih, jujur. Pasti sih. Energinya Pasti, gitu ya. ya. Dari Atar dulu deh, karena Boleh. Kang Yud kan udah lama nih dari tadi ngikutin. Ini tiba-tiba Atar datang, apa nih Tar yang lu lihat dan rasakan? Apa ya? Jadi tadi begitu datang ke sini ya. Ini kan waktu saya kan datang tuh bareng teman-teman semua ya di sini ya. Terus pas teman-teman tadi ke depan, saya sama tim yang lain sempat kesini dulu. Oke. Nah, ketika tadi kita udah bubar nih, saya kebetulan keluar itu ngikutin mereka paling belakang nih. Ya. Nah, saya tuh pas saya begitu keluar, di belakang tuh tepat di belakang ada sosok perempuan yang ngikutin. Oke. Nah, ngikutinnya itu apa ya? Rasanya tuh kayak dia tuh andalemi gitu ya. Kayak apa ya? Kayak cantik andalemi gitu lah ya. Gitu. Terus jalan itu kayak pelan apa segala macam. Elegan gitu. Elegan. Tapi anehnya di drap langkahnya dia yang andalemi itu ya kan yang pelan-pelan gitu ya. Ada satu drap langkah yang barengan sama dia tapi dia lebih berat. Itu kayak begitu. Itu yang kerasa. Nah, terus habis itu nggak tahu kenapa kalau misalkan nanti ada birol di sini ya. Kalau misalkan ada birolnya, kan di depan kita ini ada temboknya lagi nih. Nah, di beberapa spot tembok itu saya ngelihat ada kepala perempuan doang, kepalanya doang. Gitu. Banyak. Beberapa, nggak banyak. Paling cuma sekitar 3 apa 4 gitu. Gitu. Terus anehnya di pojok nih, tepat di belakang kita ya. Maksudnya berarti di belakang kamera. Di belakang kamera ini ada satu jalan ke belakang nih. Saya tadi sempat ngobrol di belakang kamera, ngobrol sama Kang Yuda ya. Ngobrol itu saya pas tadi di awal itu ngelihat di jalan itu tuh ada bukan tumpukan, berserakan ya manusia, maksudnya yang udah meninggal gitu. Kayak nggak cuma 1-2 tapi ada beberapa gitu sejalan itu. Nah, pas tadi saya cerita ke Kang Yuda, diafirmasi kan tadi ya. Ternyata Kang Yuda juga ngelihat visual yang sama gitu. Berdua ngelihat visual yang sama kalau ada beberapa mayat berserakan gitu. Mayat Itu berserakan. bisa dibilang tumbal nggak sih? Nah, itu sebetulnya saya belum menangkap ya. Tapi yang saya tangkap itu karena timelinenya itu numpuk ya. Karena ini kan lokasinya udah lama nih. Apalagi sempet tadi Kang Yuda juga mungkin notice ada sosok-sosok Belanda ya. Nah, itu juga timeline yang saya dapat itu di bagian sini. Itu juga ada timeline dari zaman-zaman penjajahan Belanda tuh, ada tentara Belanda apa segala macam. Saya sih curiganya kalau di situ yang berserakan itu ya entah itu yang peperangan atau apa gitu ya di situ. Cuman kemungkinan kalau misalkan di satu tempat ada ada satu tragedi seperti itu di timeline berikutnya, di zaman-zaman berikutnya ya, itu akan ngebawa atau ngebentuk
satu kejadian yang sama. Oke. Nah kemungkinan kalau ya, Ya. kalau ternyata memang ada sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam, yang berhubungan dengan tumbal atau apa segala macam, Ya. bisa dibilang make sense itu terjadi gitu. Karena kan di historinya ada energi yang seperti itu gitu. Ya, zaman dulunya, zaman dulu waktu Iya. masih penjajahan ya. Bisa jadi kayak gitu. Itu sih. Ini lumayan unik juga sih. Ya. Gitu. Dan kita juga, Ada penunggunya Kang Wip. ya, aku juga ngobrol sama Kang Latar. Kita juga sama-sama sepakat kalau di pohon ini beringin ya. Beringin bukan sih? Bukan ya. Tapi ini pohon ini. Tapi ada satu sosok besar berbulu gitu, bertaring. Tapi bukan di bagian dalam. Iya. Tapi di bagian luar. Luar. Iya, di bagian luarnya Betul, gitu. betul. Di bagian luarnya. Bentuknya Bentuknya Tinggi badan. berbulu, tinggi, berbulu, bertaring gitu. hitam. Iya dia hitam. Tapi kok nggak satu ya Pak? Bentar. Penasaran di tengah-tengah anak-anak. Kalau dibilang nggak satu, gimana ya? Dia pasti ada satu yang dominan, Pak. Iya. Ada satu yang dominan. Nah, yang lainnya itu kemungkinan entah itu pecahan energinya dia, Iya. atau anak buahnya dia. Oke. Oh, sebenarnya tidak ada sesuatu yang mistis tentang Tempat ini. apa ini. Ini kita bisa bilang stupa atau apa gitu. Iya. Ininya tuh nggak ada yang mistis gitu. Tapi di area sekitar ininya yang gitu. Dan uniknya itu dari bagian gedung ke sini itu beda. Iya. Satu sosoknya beda. Dan di sini dia cuman ya itu doang. Iya. Si sosok makhluk besar itu doang. Enggak dong. Kaget guys. Aduh. Halo punten. Naon lagi ya. Anak Penyendapan naon aja. itu ninggal hungkul. Ninggal hungkul. Tuh ninggal. Kayak periode naon tadi. Kayak periode naon guys. Kayak periode naon guys. Agak gitu. Itu ke apa naon hal yang terang untuk kenal depan lo. Aduh. Kenceng ya Pak ya? Ini lagi. Kenceng Pak. Wah gila. Gila guys. Kita sudah 1:30 guys. 1:30. Mana? 1:30. Masih ada. Gila. Bang Rani mau ngerasain? Mau lihat? Mau nggak? Iya dong. Gimana? Yuk Bapak Latar. Semangat. Disemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain aja. Merem nih gua. Ya, Bebas. merem aja. Merem. Tangannya ke atas satu. Ke depan satu. Oke. Sambil cerita aja ya. Dia sebenarnya nggak ngasih izin ya. Nggak ngasih izin dia. Nggak mau dia di-spill. Soalnya mudah-mudahan dapat lah. Apa yang dirasa? Tangan aku cuma panas. Ini panas banget. Terus aku ngelihat badannya doang sih gede. Badannya gimana? Badannya gemuk. Terus? Aku melihat taringnya 2. Kayak taring. Jangan lihat apanya ya.
Cukup deh. Cukup. Udah deh. Coba bisa dikasih tahu anak korban. Aku tadi di sini panas banget. Ayo pasti. Rasanya panas terus badannya gini Iya. gede. Aku tidak melihat mukanya. Cuma melihat dari sini, dari sini nih, dari sini. Tapi dia panjang. Tangannya panjang ya? Ya. Anjing breaking. ini lagi nih. Ini kalau misalkan setiap kali kita coba interaksi sama dia, Iya, ini energinya iya. dapat banget terasa. Ya. Itu bener. Kayak gitu. Iya. Tapi untung tadi matanya nggak kelihatan ya. Soalnya kalau misalkan lihat matanya nge-intervensi Bisa, dia. iya, bisa ngintervensi. Betul. Soalnya dia sebetulnya nggak mau di-spill sebetulnya, nggak mau dilihat. Aku cuma ngeliat si ininya Panjang banget. kan? Panjang banget itu ya, si taringnya. Tapi di sini yang kuat panas banget. Pasti, ini energinya kan? Ya. Oh, Ini siapa lagi nih? Siapa lagi Tar? selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Kayak datang ramai-ramai. Gimana? Datang rame-rame. Oh, Tidak sendiri. tidak sendiri. Iya, kita rame-rame kebetulan. Ada yang keganggu nggak di sini? Banyak yang Ganggu. Banyak yang terganggu. Oh iya betul. Tapi kan kita nggak ada tujuan untuk mengganggu. Kita juga tidak membawa sesuatu yang tidak baik ke sini. Tujuan kita ke sini hanya untuk berbagi cerita bahwa di setiap tempat itu punya ceritanya. Itu yang kita mau bagikan ke teman-teman yang lain. Tempat ini hanya bekas tidak dipakai lagi. bekas tidak dipakai lagi. Iya betul. Iya. Justru kan itu yang kita cari. Kan kebanyakan orang itu takut sesuatu tempat yang terbengkalai. Betul. Itu kita mau ngasih tahu ke teman-teman. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Betul. Nah itu tujuan kita kebetulan. Kita tuh memberitahu bahwa tempat seperti ini itu, Tidak seseram itulah. ya betul. Dan juga tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik. Itu kan tujuannya ya, menyampaikan itu kan. Saya selalu di sini. Saya disuruh di sini dan selalu di sini. Astagfirullahaladzim. Apa itu ya? Ini Pak, apa namanya? Bukan menyembah, tapi dia melantunkan doa semacam doa gitu Pak. Oke. Sosoknya sih perempuan. Iya, itu. Sosoknya perempuan dan dia tuh kayak di sini, ya udah di sini gitu. Kayak mengabdi gitu loh. Oh. Gitu. Kayak mengabdi gitu. Dan dia berusaha untuk ngasih tahu ke kita kalau nggak ada yang istimewa kok. Betul. Ini Oke. cuman bekas aja. Betul. Ya, Betul. Yang kita tahu kan biasanya ya, Tuh. sebagai umat muslim juga suka ada dah. Betul. Di masjid-masjid yang Betul. orang yang ya disebut bisa dibilang jin muslim lah bahasa Ya. seperti itu. Lah mungkin di sini juga pasti
seperti ini. Iya. Dan tadi kita sempat ngobrol, ada karena aku ngelihatnya sekilas gitu, kok ada anak kecil gitu. Oke. Tapi kata Kang Latar tadi itu bukan anak kecil. Jadi, Itu siapa tuh? Itu bukan anak kecil itu. sosok jelmaan kan. Tadi kan kenapa tadi ke Kang Yuda ya? Sempat dia ngeliatinnya cuma sekilas doang kan, kayak lari-lari, kayak apa ya? Kayak mancing buat penasaran. Iya. Nah, itu kalau misalkan Kang Yuda tadi ketarik nih, itu nanti yang datangnya yang aneh-aneh gitu. Tapi ada ini nggak sih? Ada yang mereka sampaikan buat kita yang masih ada gitu? Yang lu dapet? Sebenarnya gini ya, ini saya nyampein rasa ya. Ya. Jadi si yang saya rasain tuh, ini kita anggap apa ya, hanya seni lah ya, karya seni gitu ya, kita anggap aja itu. Cuman ada beberapa oknum. Ini saya dapat rasa atau si yang dikasih tahu sama satu sosok ya. Ada beberapa oknum yang salah mengartikan tempat ini untuk dipakai sesuatu yang nggak benar. Iya. Gitu. Nah itu kayak apa ya, kayak semacam ini Pemujaan kali ya? semacam itu. Kadang ada yang cuma sekedar buat nyari nomor lah, kayak gitu-gitu kan. Serius? Semacam itu. Kayak gitu. Cuman yang disampaikan ini, ketika kalian melakukan itu, hati-hati. Kalian bukan mendapatkan sesuatu yang kalian mau, tapi kalian akan dimanfaatkan oleh entitas yang negatif. Nah itu nanti kedepannya bakal disesatkan kan, lebih jauh ke depannya. Jadi kayak apa ya? Maksudnya kesini kayak cuman buat apa? Coba-coba kayak cari sesuatu gitu ya. Cuman dampak kedepannya itu bakal berdampak nanti ke kehidupan. Nah, halo, punten ulu jeung wengi. Ayo. Ya, top. Ayo. Enggak lah. Enggak ada keributan ya. Enggak ada keributan di sini, enggak mau. Ayo. Enggak ada keributan di sini. Enggak mau. Jangan. Jangan dong. Enggak. Kita datang ke sini enggak ada keributan, enggak nantang. Stop. Kita ngobrol, biasa ngobrol. Datang ke sini. Ada pesan. Enggak. Keributan. Bentar lah. Tunggu ya. Tahu. Cara situ acaranya. Bukan gitu caranya. Kita nggak cari keributan di sini. Ayo. Stop. Kita nggak cari keributan ya. Kalau mau bantu netralisir aja. Jangan ngajak ribut apapun di sini. Tuh, tegikian. Netralisir aja, bantu netralisir. Jangan diributin. Kita nggak cari ribut, kita nggak cari musuh ya. Kamu terus keluar ya. Langsung aja guys. Aduh, kaki saya sakit. Ini kita langsung. Ya. Oke, anak korban nanti Roni bakal cerita di luaran, nggak di tempat ini karena Kang Yuda udah mulai. Kita kewalahan, nanti Roni cerita di luar sekalian kita ngobrol-ngobrol sambil closing bersama Marana juga. Oke, anak korban masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke, anak korban, ini adalah sesi terakhir dan Marana sudah bergabung lagi. Dan
Ini pengalaman yang luar biasa sih, bareng anak-anak Noktis, bareng Kang Yuda dan Altar, dan Roni menyimpulkan bahwa gila ini tempat dari pertama kita, ini bisa dibilang sarangnya kunti kali Kang Yud. Ya. Tapi di balik itu Kang Yuda, anak Urban sama Alatar menunjukkan sebuah tempat yang dibikin surprise di sebuah tempat usaha bisnis lah, bisa gudang atau pabrik, ini nggak tahu zaman dulu seperti apa, tapi ada suatu tempat yang mungkin kalau orang Muslim itu musola. Nah, ya Roni nggak tahu itu agamanya apa, dan banyak sekali makhluk di sini yang berkomunikasi sampai tadi ada yang kecelakaan ya Mas. Betul. Dan yang luar biasanya, korban kecelakaannya adalah mengaku sebagai temannya Mak Runner, seperti itu. Dan Rani nggak tahu temannya Mak Runner atau bukan, tapi yang jelas ya apapun kita kalau mau berkendara ya tetap harus berdoa lah ya, biar tidak dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Kang Yud, ada pesan-pesan apa? Luar biasa ya tempat ini ya. Tempat ini tuh jadi sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam lagi, itu bukan hanya sarang kunti, tapi ada beberapa kisah juga yang menarik di sini. Ada Belandanya, kisah Belandanya, ada kisah tentang peribadatan yang tadi, gitu. Tapi seru banget dan banyak hikmah yang tadi kita dapat ya. Kayak hati-hati dengan godaan pesugihan, godaan susuk, Penglaris yang gitu-gitulah ya. Gitu-gitu aja sih bangetnya. Altar, Kang Altar. selama tadi kita syuting lu jalan-jalan mulu tuh. Aduh, apa ini? Gimana? Gimana? Tentang malam hari ini? Malam hari ini kebetulan menarik ya. Banyak timeline yang berbeda di satu tempat nih. Dari beberapa zaman itu menarik banget. Terus dari kita baru ketemu ya. Ya betul. Saya nggak tahu nih dapat apa tadi. Kan saya dari tadi di depannya. Ini di belakangnya ini ada yang ikut. Betul. Apa ya? Kayaknya biar dibawa pulang aja deh ya. Jangan dong. Buat giveaway. Susahnya. Tapi yang jelas itu poin penting sih yang tadi saya dapatkan. Satu poinnya adalah jangan pernah terpengaruh ataupun mencoba untuk kayak hal-hal apa ya, kayak gue mau coba ada satu tempat nih, mau coba melakukan sebuah ritual buat entah itu buat apa tujuannya ya, kayak minimal kayak misalkan gue mau cari nomor togel gitu ya, kayak jangan pernah sekalipun sekecil itu pun untuk mencoba, karena dampaknya itu bakal panjang banget. Hindari kepenasaranan ya. Betul. Nanti dampaknya itu bakal bukan cuman satu waktu itu, tapi bakal ke depannya. Bahkan mungkin bisa sampai ke dampak ke keluarga, dampak ke keturunan. Jauhnya seperti itu kan. Itu hati-hati aja sih. Mak, Gimana untuk hari malam hari ini? Luar biasa ya penelusurannya, memang dari mulai kita masuk juga udah bikin dagdikdukser ya. Apalagi tempat-tempat di sini luar biasa banget, apalagi yang terakhir sampai gak mau ikut ya. Emang vibes-nya tuh menyeramkan sekali. Ya, makan dari tadi mual-mual terus tuh. Kan bingung nyari bapaknya ya. Kalau gitu tuh. Terus tadi gimana experience sama Kang Yuda? Luar biasa sih ya, karena bisa ikut merasakan juga ya gimana atmosfer di sini, lebih kena gitu. Kapok gak ikut syuting Urban Legend lagi? Pokoknya nanti siapa tahu ya kita syuting lagi barengan. Kayaknya kapok. Oke. Terakhir lah. Ya, Kang Yud, pesan-pesan buat anak Urban. jangan apa ya? Pokoknya jangan sesuatu yang memang sudah seharusnya atau yang sudah seharusnya kita hindari gitu. Jangan dicoba-coba untuk disamperin gitu. Gitu kayak titik ini atau tempat ini terkenal untuk dihindari, atau orang-orang tua kita dulu juga sering ngasih tahu kan, hindari tempat ini, hindari ini. Jangan coba-coba untuk demi kepenasaranan, jangan coba-coba untuk disamperin atau dilakuin gitu sih. Anu ilmu tema atau apa gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum pesan dari Alatar, Roni penasaran tadi lupa sih nggak mengungkap
Tar, tadi tuh yang ngajak berantem siapa Tar? Siapa, Pak? Bangga, biasa. Siapa, Pak? Yang sadar Bapak ini kan, Bapak ini nggak sadar kan? Bapak kenal nggak? Itu aneh sih. Maksudnya tujuannya baik. Ya. Maksudnya melindungi kita ya. Ya. Cuman yang lucu itu janganlah sampai ribut-ribut gitu. Ya. Itu aja sih. Kan apa ya? Kita kan hidup berdampingan. Yap. Sebisa mungkin hindari untuk keributan walaupun dengan makhluk gaib ya. Termasuk si makhluknya walaupun entitasnya negatif. Ya. Oh, negatif. Kita maksudnya kan buat melindungi kita dari yang negatif Oh, nih, iya, gitu kan. Tapi jangan direbutin kayak gitu. Kan tujuannya kita datang ke sini buat damai. Kita nggak ada berniat apapun. Makanya tadi saya sempat bilang beberapa kali jangan diributin gitu. Jadi biar ke kitanya enak, ke kitanya nggak ada gangguan gitu. Biar sama-sama enak lah. Kan kita yang intinya sih pesannya kita berdampingan, kita jaga adab aja gitu aja sih. Ya, mau di tempat manapun ya kita harus saling Betul. menghargai dan menghormati ya. Mak, anak kurban Mak, omongin Mak. Ngomongin apa? Ya ngomongin aku sebagai mama. Pokoknya bener tuh yang tadi Kang Yuda bilang, jangan suka penasaran karena anak muda sekarang mah penasaran bawaannya tuh. Diem aja ya. Udah di rumah. Cekolot pamali cicing. Nah itu. Nah, anak kurban jadi anak-anak Noktis ini punya program ya. Ya. Nah, gitu. Jadi buat kamu anak kurban yang penasaran Noktis itu apa ya gitu. Boleh kepoin sosial medianya apa Kang Wid? Sosial medianya di Noktis NOCTIS_experience. Di sana ada event-event kita untuk anak kurban yang mau coba ngerasain gimana sih rasanya penelusuran. Kita sering ada event untuk membuka peserta untuk ikut sama kita penelusuran. Gimana rasanya? Itu setiap? Itu nggak tentu waktunya, nggak tentu, tapi dari sebulan pasti ada 1 atau sampai 2 kali event. Event terdekat? Event terdekat tanggal berapa, Pak? Tanggal 14 ya. 14 di Cimahi, di follow aja. Oh, follow. Ya intinya buat kamu anak kurban kalau misalkan penasaran nih kayak kita mau penelusuran bareng Noktis aja deh. Sama IG-nya Kang Latar apa tuh? Siap. @itsalatar. Nah, dia punya konten bagus lah tentang ilmu apa ya, bisa dibilang Ilmu ngareog. ilmu ngareog. Jadi dia punya apa? Kalau Roni waktu kemarin anak kurban yang nonton ataupun yang mendengarkan di 106,3 FM, dia tuh punya apa ya? Bahasanya dia bisa menyeimbangkan antara hal-hal yang tak kasat mata dengan ilmu sains. Dan itu benar-benar kalau misalkan pas, nah, itu nggak bisa dibohongin. Itu anak kurban yang jelas. Sekali lagi ucapan terima kasih buat Kang Yuda Noktis, Alatar Noktis, semoga sukses terus. Amin. Pokoknya mah kalian kalau pengen ikutan bareng teman-teman Noktis langsung kepoin aja di sosial medianya. Mak, makasih ya. Makasih. Itu makasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menemani dan kru yang di belakang layar luar biasa, dan tentunya anak kurban dari semua tempat pasti semua punya cerita dan ada hikmahnya. Yang jelas apapun itu, kamu mau datang kemanapun harus tetap berdoa. Kalau kamu berkendara harus tetap berdoa. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang menggoda kamu ingin cepat kaya atau apapun, ingat kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa kita minta pertolongan. Anak kurban, Roni pamit undur diri. Sampai ketemu di penelusuran minggu depan. Penelusuran kapanpun itu. Pokoknya mah kepoin aja sosial media kami di @urban1063 FM, ataupun kamu anak kurban yang mempunyai saran ataupun punya tempat nih yang mau kita datengin, langsung aja WhatsApp di 0811221063 ataupun bisa DM ke sosial media kami. Dan kalau kamu ketinggalan cerita-cerita dari Kang Alatar ataupun Kang Yuda, langsung aja ke YouTube kami di cerita.urban. Roni pamit undur diri. Mohon maaf salah-salah kata. Masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Selamat malam. Jangan pakai susu. Jangan pakai susu.